Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh dan solehah. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini memasuki subtema yang keempat, yaitu aku suka berpetualang untuk kompetensi 3.13 4.13 materi data. Bagaimana cara membuat diagram batang sesuai dengan data yang tersaji ya atau tersedia. Contohnya berikut ini teacher tampilkan banyaknya rumah sesuai dengan warna-warna cat rumahnya. Di sini terdapat data ada warna rumah yang memiliki warna merah, kuning, hijau dan juga biru. Nah, masing-masing memiliki beberapa jumlah ya. Nah, ada yang warna merah jumlahnya 8, kemudian kuning berjumlah 6, hijau berjumlah 10, biru berjumlah 4. Bagaimana cara membuat diagram batangnya sesuai dengan data yang tersaji ini? Tahap pertama, kalian harus terlebih dahulu membuat garis horizontal ya. Ini seperti yang sudah ditampilkan. Kemudian yang kedua, garis vertikal yang menuju ke atas ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Setelah kedua garis ini dibuat, baru pada garis horizontal ini kalian tuliskan dengan nama-nama warnanya ya, merah, kuning, hijau dan juga biru. Nah, kalian tuliskan di masing-masing titik di sini ya. Jadi tulis warna merah, kemudian kuning, hijau dan juga biru. Setelah itu pada garis vertikal ini barulah ditulis banyaknya rumah sesuai dengan data yang ditampilkan. Contohnya di sini 2 ya, kita mulai dari angka 2, 4, kita loncat 2 angka ya, kemudian 6, 8 dan juga 10. Kalian boleh loncat berapa angka, boleh juga tidak loncat ya, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kita lihat data rumah yang berwarna merah ada 8, maka yang warna merah ini kalian buat diagram batangnya tepat di angka 8 ini ya, maka akan terjadi seperti ini. Nah, jadi artinya ketika kita membaca data ini berarti banyaknya rumah yang berwarna merah ada 8. Kemudian rumah yang berwarna kuning berjumlah 6 ya, karena ini tepat berada di titik 6. Kemudian hijau ada 10 ya, biru ada 4 ya. Nah, ini adalah contoh cara membuat diagram batang berdasarkan data yang telah tersaji seperti ini. Selanjutnya, bagaimana cara membuat diagram gambar sesuai dengan data. Nah, berikut ini teacher sajikan contohnya. Nah, ini ada di buku paket kalian halaman 199. Data tersebut yaitu data banyaknya sumbangan buku dalam waktu 1 minggu. Nah, sebagai berikut datanya. Jadi pada hari Senin banyaknya sumbangan buku ada 20 ya. Kemudian hari Selasa 14, hari Rabu 4, hari Kamis 10, hari Jumat 8, kemudian hari Sabtu berjumlah 12. Nah, diagram gambar ini pembuatannya dengan menggunakan tanda emoji seperti ini
ya. Kemudian, nah data emoji ini setiap satu tanda ini mewakili 2 buah buku. Jadi setiap tanda ini berarti mewakili 2 buah buku ya. Jadi 2 buah buku. Jadi berarti kalau 20 berarti membutuhkan berapa gambar ini untuk menjadi 20. Ingat ya, satu emoji ini berarti jumlahnya adalah 2. Selanjutnya, data yang sudah tertera ini kemudian dibuatkan diagram gambarnya ya. Bagaimana cara membuat diagram gambar? Tadi ketentuannya bahwa setiap satu tanda gambar emoji ini akan mewakili 2 buah buku. Nah, di sini tertera jumlah buku ya, jumlah banyaknya sumbangan buku setiap harinya. Hari Senin jumlahnya berapa? 20. Nah, kalau 20 itu kita harus membutuhkan berapa gambar seperti ini? Ya. Berarti kita hitung kalau setiap gambarnya ini mewakili 2 buah buku, berarti kita membutuhkan 10 ya. Berarti hari Senin itu kita membutuhkan 10 gambar emoji tersebut. Kita hitung 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Selanjutnya untuk hari Selasa jumlah banyaknya sumbangan buku itu 14. Berarti kalau mewakili 2 berarti kita hanya membutuhkan 7 buah gambar ya. 2, 4, 6, 8, kemudian 10, 12, 14. Berarti kita hanya membutuhkan 7 saja. Nah, hari Rabu yaitu 4. Berarti kita hanya membutuhkan 2, 4. Berarti hanya butuh 2 gambar saja. Hari Kamis 10 ya. Berapa kira-kira gambar yang dibutuhkan supaya jumlahnya 10? 2, 4, 6, 8, 10. Berarti di hari Kamis ini hanya butuh 5 gambar emoji saja. Kemudian hari Jumat ya, hari Jumat ini jumlah sumbangan bukunya ya, banyak sumbangan bukunya itu 8. Berarti berapa yang dibutuhkan? 2, 4, 6, 8. Berarti kita hanya butuh 4 gambar. Nah, hari Sabtu, kemudian hari Sabtu ini jumlahnya yaitu 12 buku ya. Berapa kira-kira gambar yang dibutuhkan? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Berarti untuk hari Sabtu ini hanya membutuhkan 6 gambar. Hari Senin 10 gambar, hari Selasa 7 gambar, kemudian hari Rabu hanya 2 gambar. Selanjutnya, bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Di sini tersedia ya data yang dihasilkan dari nama-nama barang, kemudian banyak penerimaan barang yang terjual dan sisanya ya. Jadi kita akan mencoba membuat laporan tentang banyaknya barang yang terjual dan laporan sisa barang. Di buku paket kalian itu ada di halaman 210 ya. Jadi terlebih dahulu silahkan dibuat garis horizontal dan garis vertikal. Kemudian di bagian garis horizontal itu dibuatkan nanti nama-nama barangnya. Nah, ini ya, kemudian di bagian vertikalnya dituliskan angka untuk membuat ya diagram garisnya. Jadi di garis horizontal ini dibuatkan nama-nama
barangnya. Yang pertama yaitu mainan bekas, kemudian sepatu bekas, dan yang ketiga itu buku bekas, dan yang keempat pakaian bekas. Kemudian di garis vertikal ini ya, yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu dituliskan angkanya. Terserah kalian angkanya, yang penting nanti akan disesuaikan dengan banyaknya barang terjual dan tersisa. Nah, ini teacher sudah membuatkan contohnya yaitu 10, 20, 30, 40, 50. Jadi kelipatan 10 ya. Nah, bagaimana cara membuat laporan data dalam penyajian diagram garis ya? Kita yang pertama yaitu membuat data dalam diagram garis ya, barang terjual. Nah, bagaimana barang terjual itu berapa? Nah, di sini mainan bekas yang terjual itu sebanyak 15. Berarti kalau 15 itu angkanya di antara 10 dan 20 di sini ya, di antara ini. Berarti kan di sini letaknya ya. Maka kita buatkan titik terlebih dahulu di antara garis 10 dan 20. Setelah itu sepatu bekas, jumlah barang yang terjual itu sebanyak 30. Berarti kalau 30 tepat di sini ya, di garis ini. Nah, kita buatkan titiknya. Setelah itu buku bekas 35, berarti 35 itu antara angka 30 dan 40, berarti di sini. Ya, buatkan garisnya, titiknya. Kemudian yang terakhir yaitu pakaian bekas, banyaknya barang terjual itu sebanyak 40, berarti tepat di garis ini. Setelah dibuatkan titik-titiknya, baru kalian garis dari mulai angka 0. Angka 0 itu di sini ya. Jadi dibuatkan garis. Nah, 1 ini berarti angkanya itu 15. Kemudian ini di garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Nah, tadi garis pertama yaitu mainan bekas, angkanya itu 15 ya, barang terjualnya 15, kemudian sepatu bekas 30, buku bekas 35, dan pakaian bekas 40. Selanjutnya menyajikan diagram diagram garis berdasarkan data sisa ya, sisa barang yang terjual. Nah, jadi kita akan membuat contoh bagaimana menyajikan data laporan sisa barang yang terjual ya dalam diagram garis. Nah, terlebih dahulu silakan kalian membuatkan garis horizontal dan vertikal seperti tadi. Kemudian tuliskan nama-nama barangnya dan buatkan pula angka-angka yang akan kita jadi rujukan untuk menuliskan diagram garisnya ke dalam angka-angka tersebut. Nah, di sini sisa dari mainan bekas ya, ini sisanya berarti kan ini ya 0. Nah, kalau 0 berarti angkanya tetap di sini ya, di sini. Jadi 0 itu angkanya tetap di sini. Kemudian sepatu bekas itu di angka 5 ya, sepatu bekas itu di angka 5. 5 itu berarti kan antara angka 0 dan angka 10, berarti di sini ya. Nah, di sini buatkan titik. Setelah itu buku bekas juga sama 5, dan pakaian bekas berjumlah 15. Berarti kalau 15 itu antara angka 10 dan juga angka 20. Berarti di tengah-tengah di sini ya. Maka dibuatkan garisnya. Nah, setelah dibuatkan titiknya, baru kemudian ditarik garis dari mulai angka 0, kemudian sepatu bekas itu berarti nilainya 5, dan buku bekas juga nilainya 5, pakaian bekas nilainya 15. Selanjutnya, coba kalian berlatih untuk membuat diagram gambar berdasarkan data yang disajikan ini ya. Jadi diagram gambarnya dengan menggunakan tanda bintang. Nah, satu tanda bintang ini mewakili 5 orang penyumbang. Silahkan kalian buat gambar bintangnya di kolom ini ya, di sini. Nah, sesuai dengan jumlah yang diminta.
Mainan bekas 15. Nah, mewakili setiap bintangnya itu ingat mewakili 5 orang.